Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to introduce myself. My name is Nurul Hidayati with NPM 2541103H from Management Class 20A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema etika di dalam sebuah bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya mau tanya satu hal. Pernah nggak sih kalian merasa sangat kecewa dengan sebuah brand atau toko cuma karena cara mereka menjawab komplain kita itu tidak enak didengar? Atau mungkin mereka memberikan informasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itulah alasan kenapa hari ini kita akan membahas etika komunikasi bisnis. Kita sering belajar cara bicara yang persuasif agar jualan kita itu laku, tapi kita itu sering lupa bahwa tanpa etika, kesuksesan itu hanya akan bertahan sebentar. Hari ini kita akan membahas bagaimana etika menjadi rem ataupun sekaligus kompas agar kita tidak hanya jadi pembisnis yang sukses, tapi juga pembisnis yang punya integritas. Kalau kita lihat secara bahasa, etika itu dari kata etos dan taeta. Yang menariknya artinya itu adalah tempat tinggal atau kebiasaan. Jadi, etika bisnis itu sebenarnya bukan hanya aturan tertulis yang kaku di dinding-dinding kantor perusahaan, tapi juga rumah bagi kita. Hal ini adalah kebiasaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagi seorang pemimpin itu, etika adalah alat bantu saat mereka harus mengambil keputusan yang sulit. Karena tanpa ini, bisnis bisa berubah jadi bisnis yang kotor, yang menghalalkan segala cara demi keuntungan sesaat, tapi merusak hubungan jangka panjang. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara kita menilai sebuah tindakan itu apakah etis ataukah tidak. Ada 3 pendekatan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah utilitarian approach, atau sederhananya itu adalah prinsip manfaat terbesar. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah informasi yang saya sampaikan ini menguntungkan orang banyak? Misalnya jujur tentang kekurangan produk, mungkin membuat satu orang batal beli, tapi itu menyelamatkan reputasi perusahaan di mata ribuan orang lainnya karena kita harus jujur. Yang kedua itu individual rights approach, yaitu di sini kita bicara soal hak asasi karena sebagai komunikator kita harus bertanya, apakah saya melanggar privasi orang lain? Komunikasi etis itu menghargai batasan-batasan individu. Lalu yang ketiga, justice approach, yaitu soal keadilan. Apakah kita memberikan informasi yang sama adilnya kepada semua orang? Tidak beda-beda dengan si A, dengan si B. Komunikasi bisnis yang sehat itu tidak mengenal istilahnya pilih kasih dalam menyampaikan sebuah fakta. Lalu selanjutnya menjadi profesional yang beretika. Etika itu tercermin dalam profesionalisme kita sehari-hari, yang mana ada 6 dimensi yang harus kita jaga agar komunikasi kita itu tetap berkelas. Yang pertama itu persiapan, yaitu menghargai waktu orang lain dengan menyiapkan materi rapat dengan matang adalah bentuk etika yang paling dasar. Lalu bagaimana nada bicara kita di telepon atau gaya bahasa kita saat membalas email klien, karena kita di situ berhadapan dengan klien yang mana berhubungan dengan jual beli yang ada di perusahaan kita ataupun kerjasama. Ketika kita menggunakan nada ataupun gaya bahasa yang kurang terdengar enak, maka klien itu akan pergi dengan sendirinya. Lalu ada bahasa yang benar. Profesional bukan berarti harus pakai istilah yang susah untuk dimengerti, karena
pakai bahasa yang objektif dan tidak menyinggung perasaan orang lain itu sudah sangat cukup dan profesional ketika menghadapi klien. Lalu itu integritas. Kalau di iklan kita bilang A, maka barang yang sampai ke tangan konsumen itu juga harus A. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucap dan kita perbuat. Juga dalam perusahaan itu bertanggung jawab termasuk ke dalam etika bisnis. Lalu ada kerja sama tim, yang mana jangan kita gunakan komunikasi itu untuk menjatuhkan rekan kerja, untuk membicarakannya di belakang, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain, tapi gunakan komunikasi itu untuk saling mendukung satu sama lain, saling menyemangati, dan saling membantu. Lalu menyesuaikan cara berpakaian dengan situasi itu adalah cara kita menghargai lawan bicara kita. Kan enak ya kalau kita berhadapan dengan klien atau rekan kerja, atasan yang ada di perusahaan itu, ketika kita menggunakan pakaian yang sopan dan juga enak untuk dilihat itu, maka first impression orang lain ke kita itu bagus, tidak seperti ketika kita memakai baju yang lusuh dan juga tidak beraturan. Lalu poin yang sangat penting itu adalah pemasaran, yang mana itu tuh adalah sebuah wajah dari bisnis kita. Banyak orang itu berpikir marketing itu bolehlah sedikit berbohong supaya laku, supaya barangnya itu dikenal oleh banyak orang. Padahal menurut prinsip etika pemasaran, kita itu wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur. Kenapa? Karena ada hak konsumen, hak perlindungan konsumen. Konsumen zaman sekarang itu kan sangat kritis ya. Kalau kita melakukan misleading informasi, maka mereka itu tidak akan segan untuk bersuara di media sosial, akan memberikan kritik sesuai dengan yang mereka alami. Bisnis yang etis itu tidak akan takut dengan keluhan konsumen karena mereka selalu mengkomunikasikannya nilai yang jujur sejak awal. Itu adalah bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan kepada konsumen ataupun klien. Jadi teman-teman semuanya, sebagai kesimpulan dari pembahasan kali ini, etika komunikasi bisnis itu bukan untuk mempersulit langkah kita, tapi untuk memastikan langkah kita itu tetap di jalur yang benar, tidak berada di jalur yang salah. Tujuan kita belajar ini tuh supaya kita punya boundaries ataupun batasan. Ketika kita ingin sukses, tapi kita ingin sukses dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak lain. Sebagai calon pebisnis ataupun profesional, ingatlah satu hal, yang mana reputasi itu dibangun dengan ribuan komunikasi yang jujur, tapi bisa hancur hanya dengan satu komunikasi yang tidak etis. Masih ingatkah Anda dengan kasus yang dialami oleh Garuda Indonesia tahun 2019? Perusahaan yang menduduki posisi pertama Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut ini mengalami penurunan ke posisi kedua pada tahun 2019. Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga mengalami penurunan 3 peringkat ke posisi 12 untuk perusahaan penerbangan terbaik di dunia versi Skytrax. Peringkat ini merupakan peringkat terendah dalam 7 tahun terakhir. Ada apa dengan Garuda? Tahun 2019, Garuda Indonesia tersandung masalah etika bisnis. Diawali oleh kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton pada pesawat Airbus A330-900neo yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia, yang berakhir dengan pencabutan Direktur Utama PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. April 2019, terjadi perdebatan tentang transaksi Mahatta yang ada pada laporan keuangan Garuda Indonesia yang merupakan praktik rekayasa akuntansi. Praktik ini sempat menimbulkan mogok kerja bagi para karyawan dan asosiasi pilot. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan tentang indikasi adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Garuda.
di antaranya dugaan praktik duopoli dengan Lion Group untuk menaikkan tarif pesawat dan biaya kargo domestik. Kedua, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direksi Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang melanggar larangan rangkap jabatan direksi pada pasar yang sama. Ketiga, dugaan monopoli tiket perjalanan umroh oleh 5 agen tiket pesawat Garuda yang memblok rute Middle East Airlines dan menyebabkan travel umroh kecil merugi. Selain itu, terdapat juga rumor mengenai perlakuan tidak adil terhadap pramugari di tempat kerja. Berbagai masalah ini menghantam prestasi Garuda yang telah dibangun bertahun-tahun. Ternyata, menjadi yang terbaik di bidangnya tidaklah cukup. Karyawan, pelanggan, dan stakeholder menganggap penting untuk memiliki etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 7 prinsip etika dalam berbisnis seperti berikut. Pertama, jadilah entitas bisnis yang dapat dipercaya. Kedua, selalu terbuka dengan masukan terkait etika. Ketiga, menghormati komitmen dan kewajiban. Keempat, jangan salah menggambarkan, melebih-lebihkan, atau berbohong tentang kegiatan bisnis kita. Kelima, tunjukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari warga negara. Keenam, tingkatkan pengetahuan dan transparansi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas yang mencurigakan. Ketujuh, perlakukan orang lain dalam bisnis sebagaimana kita ingin diperlakukan. Gunakan ketujuh prinsip tersebut untuk membangun budaya etis dengan membuat kode etik, mencontohkan dari manajemen atas bagaimana menerapkan kode etik tersebut, dan memberi ruang untuk melakukan pengaduan. Garuda dapat menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis ini untuk kembali ke posisi teratas seiring dengan selalu meningkatkan pelayanannya hingga menjadi yang terbaik. Agar tetap eksis di dunia bisnis, perusahaan harus siap untuk menerapkan etika dalam berbisnis. Unggul di bidangnya dan beretika menghasilkan organisasi yang terbaik. Sekian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan serta kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.